Oke, untuk Suka Fisika kali ini kita akan membahas video part 2 tentang kinematika. Yang kita mau bahas di sini adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kalau untuk di part satunya GLB belajar kalau kecepatannya sama atau konstan. Untuk GLBB perbedaannya lintasannya tetap lurus, hanya ciri berikutnya kecepatannya berubah secara beraturan. Jadi kecepatannya berubah secara beraturan sehingga percepatannya yang tetap gitu ya. Oke, rumus apa yang dipakai untuk gerak GLBB atau gerak lurus berubah beraturan? Ini ada 3 rumus yang utama, di mana kecepatan akhir atau PT kuadrat ya, T itu akhir, kecepatan terakhir kuadrat atau kecepatan 2 kuadrat atau kecepatan tertentu kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali A itu adalah percepatan dikali S atau jaraknya. Atau bisa pakai rumus yang kedua, jarak atau S sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan ya dikali waktu kuadrat. Atau pakai rumus kecepatan terakhir atau waktu tertentu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan yaitu A dikali waktu ya, atau T simbolnya. Nah, dari ketiga rumus ini, rumus mana yang dipakai untuk menyelesaikan soal? Kita lihat berdasarkan yang diketahui di soal. Jadi penggunaannya tergantung soalnya. Unsur-unsur mana yang diketahui ya? Contohnya adalah sebagai berikut. Kalau kita baca, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Maka dari soal ini ya, yang diketahuinya adalah kecepatan awal, kelajuan awal, karena untuk gerak lurus kelajuan dan kecepatan dianggap sama. Kelajuan awal atau P0 sama dengan 72 km per jam. Ingat, kecepatan harus dalam meter per second, maka kita buat 72 km dijadiin meter, jadi 72.000 meter. 1 jam berarti 3.600 second. Nah, seperti ini. Maka kalau kita 72 bagi 36, 2. Ini coretnya nolnya 2, sisa 0. Jadi sisa 20 meter per second untuk kecepatan awal. Kemudian direm hingga berhenti. Ingat, hingga berhenti berarti kecepatan akhirnya adalah 0 ya. Lanjut, berhenti pada jarak berapa? Jaraknya 8 meter. Jadi sampai berhenti itu dia jaraknya 8 meter, sudah tahu. Pertanyaannya, tentukan nilai perlambatan. Berarti ditanya A-nya berapa. Begitu ya. Maka untuk menjawabnya, kita bisa mau menjawabnya tergantung yang diketahui. Unsur apa aja? Ada P0, ada VT, ada S. Ada T, ada P0, ada S. Nah, ini adalah cocok. Kenapa? Karena yang ditanya A, percepatan atau perlambatan. Ini yang ditanya, ya. Oke, berarti kita menggunakan rumus ini. Kita tulis PT kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali A kali S, ya. Ini adalah rumus yang kita pakai karena sesuai dengan unsur-unsur yang diketahui. Setelah itu kita masukkan angkanya. Tadi kecepatan akhirnya 0, dikuadratin ya tetap 0. Kecepatan awal kuadrat ini adalah 20, kita kuadratkan jadi 400. 20 kali 20, 400. Ditambah 2 dikali A. A adalah percepatan atau perlambatan. Kalau nanti percepatan hasilnya positif, kalau perlambatan hasilnya negatif. Dikali dengan S, S-nya 8 meter. Ini kita pindah ke sini. Oke, 0 sama dengan 400 ditambah 2 kali 8, 16A.
Ini kita pindahin, 0 dikurang 400 jadi min 400 sama dengan 16A. Maka A sama dengan min 400, tinggal dibagi aja dengan 16. Sehingga A-nya didapat minus 25 meter per second kuadrat ya. Nah, jadi perlambatannya 25 meter per second kuadrat. Minus ini menandakan perlambatan. Jadi, perlambatannya sebesar 25 meter per second kuadrat gitu. Jadi, minus ini artinya simbol perlambatan. Kenapa? Karena kalau percepatan positif, begitu. Oke, kita lanjut di soal kedua. Oke, ini adalah soal kedua. Oke, bentar, kurang naik. Oke, mobil dengan massa 800 kilo bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam ya. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Waktu tempuh mobil adalah berapa? Oke, sekarang kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui ini adalah massa mobil 800 kilo. Kecepatan awal P0 36 km. Ingat seperti tadi kita harus buat dulu jadi meter per second. Jadi 36 km ke meter jadi 36.000, 1 jam 3.600 second. Oke, berarti ini nolnya dicoret 2. 36 bagi 36 1. 1 sisa 0 1. Jadi 10 meter per second. Oke, apalagi yang diketahui kita lihat di sini menempuh jarak 150, berarti jarak yang ditempuh itu S 150 meter. Kecepatannya jadi berarti kecepatan akhir ya PT 72 km per jam. Artinya 72.000 dibagi 3.600 jadi dapat 20 ya. 72 bagi 3 6 2, sisa nolnya 1, 20 meter per second. Oke, yang ditanya di sini adalah waktu tempuh. Yang ditanya adalah T-nya berapa. Oke, sekarang yang kita bisa cari dulu adalah dari sini ya. Dari kecepatan awal yang 10 meter per second ke kecepatan akhir 20 meter per second, ini kita harus cari berapa sih percepatannya ya. Maka karena di sini ada jarak, kita memakai rumus ya. Ya, ini kita mau jawab. Bentar, ini kita jawab ya. Kecepatan terakhir kuadrat, kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali A dikali S. Ingat A di sini adalah percepatan. Kenapa? Karena kecepatannya naik dari 10 ke 20, jadi dipercepat. Oke, kecepatan akhirnya tinggal kita masukkan aja. Kecepatan akhirnya kan 20. Kita kuadratkan 20 kuadrat jadi 400 sama dengan kecepatan awalnya ini 10. Kita kuadratkan jadi 100 ditambah 2 dikali percepatan, jaraknya adalah 150. Oke, jadi 400 ini pindah ruas ke sini jadi dikurang 100 sama dengan 2 kali 150 jadi 300. Ini sebentar. 300 dikali A jadi 300 A. 2 kali 150 300 dikali A. 400 dikurang 100 hasilnya adalah 300 sama dengan 300 A. Maka A-nya dapat 300 di sini dibagi 300, maka hasilnya 1 meter per second kuadrat untuk percepatannya. Nah, karena yang ditanyakan adalah waktunya, maka tinggal kita 2 kali mencari ya. Rumus yang kedua adalah kecepatan terakhir sama dengan kecepatan awal ditambah 2 kali A kali T, 2AT ya. Ada semua tadi rumusnya. Oke. Jadi tergantung yang mana yang mau dipakai. Kalau kecepatan akhirnya 20, kecepatan awalnya jadi 10 ditambah 2 dikali percepatannya tadi udah dapat nih 1 ya. Nih yang kita udah hitung 1, karena untuk pakai rumus ini kita butuh percepatan dikali dengan waktu. T-nya yang kita cari. Oke, jadi 20 ini pindah ke
kiri, jadi dikurang 10. 2 kali 1 2 dikali T 2T. 20 dikurang 10 10 sama dengan 2T. Maka T-nya dapat, waktunya adalah 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5 second. Kalau kita lihat jawabannya di sini, yang 5 second adalah yang A. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oh, nih kayaknya ada yang salah nih di rumusnya. Aku salah nulis sebentar ya. Ini kita cek. Ini kok pakai 2 ya? Ini ada salah nulis. Kayak enakan nulis 2. Oke, ini salah. Ya, P0 tambah AT. Nah, seperti itu, nanti hasilnya salah. Kita hapus 2-nya ya. 20 dikurang 10, 1 kali T ya T aja. Maka ini sebenarnya udah dapet T-nya di sini. Nah, tadi salah, jangan pakai 2 ya, ingat rumusnya. Ini aku tadi agak salah di sini, nggak pakai 2 harusnya ya. Nah, ini PT sama dengan P0 tambah AT. Ya, salah nulis rumus, bermasalah nanti ya. Ini 1 kali T ya T, jadi 20 dikurang 10 sama dengan T. Jadi 10 second adalah waktunya. Nah, ini bukan 5 second ya. Kalau 5 second nanti salah. Jadi jawabnya adalah yang 10 second, yaitu yang B. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal yang terakhir, besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second. Setelah menempuh jarak berapa? Sejauh jaraknya 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti, akan berhenti setelah menempuh jarak berapa lagi? Berarti kita mau tulis diketahuinya dulu adalah diketahui perlambatan ya, dari 30, kecepatan awalnya 30 meter per second, berubah kecepatan akhirnya adalah 15 meter per second setelah menempuh jarak 75 meter gitu. Nah, pertanyaannya, partikel tersebut akan berhenti, jadi nanti ada 2, ini kecepatan awal yang kita buat seperti ini deh, kecepatan awal yang kedua. Ini kecepatan di sini ya, kecepatan yang ini akan jadi kecepatan awal yang kedua sampai dia berhenti. Jadi kita buat ini akan jadi kecepatan awal yang kedua, yaitu 15 meter per second. Kenapa? Karena kecepatan akhirnya akan jadi 0. Kenapa? Karena akan berhenti ya. Kenapa ini kita tulis? Karena dari sini kita bisa dapat perlambatan A-nya. Lalu yang ini, dari soal ini nanti kita akan dapat jaraknya ya, karena kan yang ditanya berapa jarak sampai dia berhenti ya. Untuk penjawabnya kita pakai rumus yang cocok adalah ada Pi0, Pt sama S, yang ditanya A. Cocoknya pakai Pt kuadrat sama dengan Pi0 kuadrat ditambah 2 kali perlambatan kali S. Nanti perlambatan nilainya minus. Kenapa? Kalau perlambatan itu berkurang hingga hasilnya minus. Kalau percepatan biasanya hasilnya adalah plus. Oke, Pt ini adalah 15 dikuadratkan jadi 225. Kecepatan awalnya 30 dikuadratkan jadi 900 ditambah 2 dikali A. Jarak yang ditempuhnya adalah 75. Dipindah ya, 225 dikurang 900. Oke, ini pindah jadi 225. Ini pindah ruas jadi minus 900 sama dengan 2 kali 75 150 A. Ini minus 675 sama dengan 150 A. Nah, perlambatannya dapat minus 675 dibagi 150. Hasilnya adalah minus 4,5. Minus di sini minus 4,5 meter per second kuadrat. Nah, setelah diketahui perlambatan ini, maka kita bisa mencari nih jaraknya sampai dia berhenti nanti ini adalah berapa ya, dengan menggunakan rumus yang sama. Jadi ini aku buat di sini ya, kita dengan rumus yang sama ya, sebentar
Ya, dengan rumus yang sama kita mau pi t yang kedua ya. Nih sebentar, pi t kuadrat pi 0 kuadrat tambah 2AS. Kenapa? Perlambatannya udah tahu dari sini. Ya. Pi t yang kedua ketika dia berhenti 0 kuadrat ya 0. Kecepatan awal ya sebelum dia berhenti ini, karena ini adalah kecepatan kedua terakhir yang dijadikan kecepatan awal. Jadi 15 kuadrat 225. Ya, ingat 2 kali mencari. 2 dikali A, perlambatannya minus 4,5 dikali dengan S. Nah, ini adalah jaraknya. Ini jadi ini pindah ruas ke sini boleh, minus 225, 0 dikurang 225 ya minus 225. Ini 2 kali min 45 minus 9 kali jaraknya 9S, maka S dapat 225 tinggal dibagi min 9. Jadi min sama minnya ini hilang ya. Nah, ini sebentar kita rubah dulu. Min ketemu min habis, 225 bagi 9 hasilnya adalah jaraknya 25 meter ketika dia akan berhenti. Jadi seperti ini. Awalnya dia bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Diperlambat, ya ini perlambatannya yang tadi kita cari ya, hingga menempuh kecepatan ini ya 15. Setelah itu dia jalan lagi sehingga kecepatannya sampai berhenti gitu. Ini adalah kecepatan yang kedua adalah 0 gitu ya, 2 kali. Sehingga kalau dari sini ke sini dengan perlambatan berapa menempuh jarak 75 meter, maka dari sini ke sini jaraknya berapa, seperti itu logikanya ya. Jadi ini adalah 25 meter yang C. Oke, semoga ini bisa mengerti ya.